Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, welcome to my channel. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas tentang barisan dan deret. Nah, barisan dan deret ini terbagi atas dua ya. Yang pertama itu barisan aritmatika, yang kedua itu barisan geometri. Nah, untuk barisan aritmatika itu adalah barisan yang selisih atau bedanya itu sama, yaitu ketika suatu suku dikurangkan dengan suku sebelumnya. Nah, dilambangkan dengan UN dikurang UN dikurang 1. Nah, ketika dikurangkan itu selalu sama. Nah, untuk rumus suku ke N ini dilambangkan dengan UN, itu akan sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, yang mana A-nya itu adalah suku pertama, nah, dan B-nya itu adalah beda. Nah, N ini dari N yang di sini ya, tergantung suku keberapa yang ditanya. Nah, B itu sama dengan UN dikurang UN kurang 1. Nah, jumlah N suku pertama itu adalah yang dinamakan dengan deret, tergantung yang ditanyanya berapa suku. Nah, ini ada dua rumus, Sn sama dengan, lambangnya Sn ya, sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. N per 2 dikali suku pertama ditambah suku ke N. Nah, rumus kedua, Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Ini ada dua rumus. Yang pertama itu ketika diketahui UN-nya. Kalau UN-nya tidak diketahui, berarti kita gunakan yang rumus kedua, yaitu jika diketahui bedanya. Oke, itu untuk aritmatika. Untuk contohnya nanti ada setelah ini. Kita bahas konsepnya aja dulu. Nah, untuk geometri itu ketika rasio atau perbandingannya sama. Nah, untuk mengetahui rasionya itu kita bagi suatu suku dengan suku sebelumnya, UN per UN kurang 1. Nah, kalau kita bagi itu hasilnya selalu sama. Nah, rumus suku ke N untuk barisan geometri yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1, yang mana R-nya itu sama dengan UN per UN kurang 1. Nah, jumlah N suku pertama, ini deretnya ya, deret geometri, itu juga ada dua rumus, lambangnya Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1. Ini untuk yang rasionya besar dari 1. Nah, untuk rasio yang kecil dari 1, itu dibalik 1 dikurang R pangkat N. Oke, di situ beda rumusnya. Nah, untuk lebih pahamnya, kita langsung ke contoh. Soal pertama, banyak kursi pada barisan pertama di ruang auditorium suatu kampus adalah 20. Banyak kursi pada barisan di belakangnya, 4 kursi lebih banyak dari kursi pada barisan di depannya. Jumlah kursi pada barisan ke-15 adalah, nah, di kalimat pertama itu banyak kursi pada barisan pertama, berarti itu U1 atau sama dengan A, itu sama dengan 20. Kemudian banyak kursi pada barisan di belakangnya, 4 kursi lebih banyak. Nah, kata lebih banyaknya inilah yang membuat ini barisan aritmatika, karena bedanya itu per barisan ada 4 kursi, berarti dia barisan aritmatika, B-nya sama dengan 4. Nah, yang ditanya adalah jumlah kursi pada barisan ke-15, berarti U15. Nah, itu yang ditanya. Nah, ingat untuk rumus UN pada barisan aritmatika itu sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Karena yang ditanya U15, berarti U15 sama dengan A-nya 20 ditambah, masukkan N-nya itu 15, 15 dikurang 1 kali bedanya 4. Di 20 ditambah 15 kurang 1, 14 dikali 4. 14 dikali 4 yaitu 56, berarti 20 ditambah 56, 20 tambah 56 sama dengan 76, jadi jawabannya D. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Dalam suatu deretan bilangan, setiap bilangan setelah pertama adalah sepertiga dari bilangan yang mendahuluinya. Jika bilangan kelima dalam deretan tersebut adalah 3, maka bilangan kedua adalah, nah, di sini perhatikan kalimat pertama, dalam satu deretan bilangan, setiap bilangan setelah pertama, bilangan setelah pertama adalah sepertiga dari bilangan yang mendahuluinya.
sepertiga dari bilangan yang mendahulunya. Berarti ini bukan aritmatika ya, ini adalah rasionya. Di R sama dengan 1/3, yaitu berarti ini adalah barisan geometri. Nah, di sini diketahui bilangan kelima, U5 itu sama dengan 3. Ingat rumus kalau barisan geometri, UN-nya sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Karena yang diketahui adalah U5, di U5 sama dengan A-nya belum diketahui, tulis A saja. R-nya 1/3 dikali N-nya 5, berarti 5 dikurang 1. Langsung aja ya, 5 kurang 1, 4. Di 1/3 pangkat 4. Nah, U5-nya diketahui sama dengan 3, berarti 3 sama dengan A 1/4, 1/3 pangkat 4 ya. 1/3 berpangkat 4, 1/4-nya kita tulis 1 langsung, di 1/3 pangkat 4. Maka A sama dengan 3 dikali 3 pangkat 4. Nah, ingat ya, perkalian bilangan berpangkat, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan pangkatnya kita jumlahkan, M tambah N. 3 itu sama dengan 3 pangkat 1, di 1 tambah 4, 5. Berarti A sama dengan 3 pangkat 5. Nah, ada dapat A-nya. Yang ditanya di sini adalah bilangan kedua, berarti U2. Kita tulis di sini ya, U2. U2 sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Berarti N-nya 2. 2 dikurang 1, 1. Berarti langsung aja U2 sama dengan AR. A-nya 3 pangkat 5, R-nya 1/3. Berarti ingat, untuk pembagian A pangkat M bagi A pangkat N itu pangkatnya kita kurangkan A pangkat M dikurang N. Nah, di sini 3 pangkat 5 dikali 1/3 itu sama dengan 3 pangkat 5/3. 3 itu 3 pangkat 1. Berarti akan sama dengan kita masukkan ke rumus ini, berarti 3 pangkat 5 kurang 1 yaitu 3 pangkat 4. Nah, di sini tidak ada 3 pangkat 4, berarti itu hasilnya kita cari 3 pangkat 4 itu sama dengan 81. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Andi Tour pada awal usahanya dapat melayani 3.000 wisatawan per tahun. Setiap tahun ternyata jumlah wisatawan yang dapat dilayani bertambah 500 orang. Berapa jumlah wisatawan yang dapat dilayani pada tahun ke-11? Nah, perhatikan kalimat pertamanya. Dia dapat melayani 3.000 wisatawan pada awal usahanya. Berarti itu U1 atau A. Itu sama dengan 3.000. Kemudian setiap tahun ternyata jumlah wisatawan yang dapat dilayani bertambah 500 orang. Nah, kalau ada kata bertambah atau lebih banyak, lebih kurang, itu berarti dia barisan aritmatika. Beda dengan soal kedua, yaitu dia sepertiga dari bilangan yang pertama. Berarti berapa perbandingannya, berarti udah bisa kita tentukan kalau dia dia itu geometri. Kalau kalimatnya adalah bertambah, lebih banyak, lebih kurang, itu aritmatika. Nah, untuk aritmatika berarti beda ya, berarti bedanya sama dengan 500. Nah, yang ditanya adalah jumlah wisatawan yang dapat dilayani pada tahun ke-11, berarti U11. U11 sama dengan A, langsung aja, A-nya 3.000 tambah N-nya berarti 11, 11 dikurang 1 kali bedanya 500. 11 kurang 1, ini hasilnya 10 ya, 10 kali 500 nanti 5.000, berarti 3.000 ditambah 5.000, 10 dikali 500. 3.000 tambah 5.000, 8.000. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Min 5 ditambah 1 ditambah 7 ditambah 13 ditambah seterusnya ditambah 217 sama dengan. Nah, untuk menentukan soal ini, menentukan penyelesaiannya, kita perhatikan, kita lihat bedanya atau rasionya apa yang sama, apakah beda atau rasionya. Lihat 1 ke min 5 itu selisihnya ada 6 ya, 1 dikurang min 5 itu 6, 7 dikurang 1 juga 6, 13 dikurang 7 juga 6, berarti dia adalah barisan aritmatika.
Nah, kalau barisan aritmatika, kalau penjumlahan seperti ini, berarti yang ditanya itu adalah deretnya, deret aritmatika, SN. Ingat, SN itu sama dengan N per 2 kali A tambah UN, atau ini untuk yang diketahui UN-nya ya. Nah, kita lihat di sini A-nya min 5, UN-nya 217. Nah, tapi kita belum tahu ya N-nya itu berapa. Nah, kita cari dulu. A-nya sama dengan min 5, bedanya 6 tadi ya. Kemudian UN itu sama dengan 217. Ingat, kalau barisan aritmatika, UN itu sama dengan A tambah N kurang 1 dikali beda sama dengan 217. A-nya kita masukkan min 5 ditambah N kurang 1 kali bedanya 6. Sama dengan 217. Min 5 tambah N dikali 6 berarti 6N. Min 1 dikali 6 berarti min 6. Berarti kurang 6 sama dengan 217. 6N min 5 dikurang 6 berarti min 11 sama dengan 217. Nah, min 11 yang ini yang saya lingkar itu pindah ke kanan berarti bertukar tanda jadi positif. Berarti 6N sama dengan 217 ditambah 11. 217 tambah 11 sama dengan 228. Itu 6N. Kalau N saja berarti 228 dibagi 6 itu sama dengan 22 dibagi 6 sama dengan 3, sisa 4 ya, 48 dibagi 6 sama dengan 8, jadi N-nya sama dengan 38. Berarti SN, ini totalnya ini SN, berarti N-nya itu sebanyak 38, S38 yang ditanya. Nah, S38 itu akan sama dengan 38 per 2 kali A-nya min 5 ditambah UN-nya 217. Min 5 tambah 217 yaitu 212. Berarti 38 per 2 dikali 212. 212 dibagi 2 sama dengan 106. 106 dikali 38 itu sama dengan 4028. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Seseorang harus membayar hutang sebesar 880.000 tanpa bunga. Pada bulan pertama, dia membayar 25.000, bulan kedua 27.000, bulan ketiga 29.000, dan seterusnya. Berapa bulan waktu yang diperlukan untuk membayar seluruh hutangnya? Nah, di sini dia totalnya 880.000 ya, berarti ini ada SN itu sama dengan 880.000. Kemudian dia membayar bulan pertama, berarti A 25.000, berarti deretnya barisannya seperti ini ya, 25.000, 27.000, 29.000, dan seterusnya. Nah, berarti ini yang sama adalah selisihnya 27.000 dikurang 25.000 juga 2.000, 29.000 dikurang 27.000 juga 2.000. Bedanya sama dengan 2.000. Oke. Nah, kemudian yang ditanya adalah berapa bulan waktu yang diperlukan, berarti N-nya yang ditanya ya. N sama dengan berapa. Nah, kita masukkan ke rumus SN untuk barisan aritmatika. SN itu sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B beda. SN sama dengan N-nya belum kita ketahui. SN-nya akan ada diketahui, langsung saja kita masukkan nilainya. 880.000 itu sama dengan N per 2 kali 2A, 25.000, 2 kali 25.000 tambah N kurang 1 kali bedanya 2.000. Oke, di sini karena masing-masing angka ada 0,3, boleh kita coret 0-nya 3 ya. Ini kita coret, ini kita coret, ini juga kita coret. Jadi tinggal 880 sama dengan N per 2 dikali
2 dikali 25 itu sama dengan 50 tambah N kurang 1 kali 2. N dikali 2 yaitu 2N min 1 kali 2 berarti min 2. Sama dengan N per 2 kali, ini kalikan ke dalam, N per 2 dikali 50 ditambah N per 2 dikali 2N kurang N per 2 dikali 2. Ini kita bagi 2 sama dengan 25. Habis, ini juga habis, tinggal 25 kali N, 25N tambah N kali N yaitu N kuadrat kurang N sama dengan 880. Nah, kita kelompokkan. Ini kita buat yang berpangkat kuadrat, kita tulis depan N kuadrat 25N dikurang N berarti 24N. Nah, 880 kita pindah ke kanan jadinya negatif 880. Yang sebelah kiri 0. Nah, kalau udah ketemu persamaan kuadrat, tinggal kita faktorkan. Kita cari, nah kita cari dua buah bilangan yang mana P kali Q itu sama dengan min 880, P tambah Q-nya sama dengan 24. Cari dua bilangan yang memenuhi ini. Dua bilangan itu P sama Q. Ketika dikali hasilnya min 880, ketika dijumlahkan hasilnya 24. Nah, bilangan yang memenuhinya yaitu adalah 44. P sama dengan 44, Q-nya sama dengan min 20. 44 dikali min 20, min 880 ya. Ketika dijumlahkan 44 ditambah min 20 berarti 44 dikurang 20 sama dengan 24. Nah, udah ketemu P sama Q, kita masukkan ke persamaan atau pemfaktoran dari persamaan kuadrat. Kita tulis dulu ini persamaannya, N kuadrat ditambah 24N dikurang 880 sama dengan 0. Kita faktorkan. P-nya positif 44 berarti N tambah 44. Q-nya min 20 berarti dikurang 20. Jadi N tambah 44 sama dengan 0 berarti N-nya sama dengan min 44. Nah, seperti ini tidak mungkin karena N itu kan banyak suku, tidak mungkin banyak itu bernilai negatif, maka nggak mungkin nilainya min 44. Nah, faktor kedua itu N kurang 20 sama dengan 0. Jadi, N-nya sama dengan min 20, pindah ke kanan jadinya positif 20. Jadi, N-nya sama dengan 20. Jadi, jawabannya A. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Diketahui jumlah N bilangan positif genap yang pertama adalah 272. Dari bilangan-bilangan genap tersebut, jumlah 5 bilangan terakhirnya adalah, nah, di sini jumlah N bilangan positif genap, berarti itu 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah dan seterusnya itu sama dengan 272. Nah, barisan bilangan genap itu barisan aritmatika karena bedanya sama, yaitu bedanya sama dengan 2. 4 dikurang 2, 2, 6 kurang 4, 2, 8 kurang 4 juga 2. Nah, di sini penjumlahan seluruh angka itu sama atau kita lambangkan dengan SN. SN-nya itu sama dengan 272. Yang mana SN, ingat ya, rumusnya SN sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 dikali B. Nah, kita masukkan ke sini rumusnya, berarti N per 2 kali 2, A-nya itu suku pertama. Di suku pertamanya adalah 2. 2 kali 2 ditambah N kurang 1 kali, bedanya juga 2. Sama dengan 272. Nah, di sini sebenarnya ada cara cepatnya ya, supaya tidak banyak prosesnya. Ini ada sama-sama ada angka 2-nya yang di dalam kurung. Untuk setiap sukunya 2 kali 2 ada angka 2-nya, N kurang 1 kali 2 juga ada angka 2-nya. Jadi boleh kita bagi dengan 2 yang di depan. Nih, ini boleh kita coret.
Jadi tinggal N kali 2 tambah N dikurang 1 sama dengan 272. 2 dikurang 1, 1. Berarti N kali 1 ditambah N sama dengan 272. N kali 1, N. N kali N kuadrat. Sama dengan 272. Yang berpangkat 2 kita tulis di depan. N kuadrat ditambah N 272 pindah ke kiri, jadinya negatif 272 sama dengan 0. Kita faktorkan. Kita cari dua buah bilangan yang mana ketika dikali hasilnya sama dengan min 272. Ketika dijumlahkan hasilnya sama dengan 1. Nah, bilangannya itu adalah 17 dan min 16. Jadi P-nya 17, N tambah 17, kemudian bilangan kedua adalah negatif 16, berarti N kurang 16. Jadi pemfaktorannya N tambah 17-nya sama dengan 0. Jadi N-nya sama dengan min 17. Nah, ini tidak mungkin karena jumlah suku tidak mungkin negatif. Kemudian N kurang 16 itu sama dengan 0, berarti N sama dengan 16. Jadi banyak sukunya adalah 16. Nah, yang ditanya di sini adalah jumlah 5 bilangan terakhirnya. Nah, di sini karena N-nya 16, berarti SN, bukan SN, sorry. Karena sudah diketahui N-nya 16, nah, berarti N-nya sama dengan 16. Nah, karena udah diketahui N-nya 16, berarti suku terakhirnya adalah U16. U16 kita cari dulu U16, yaitu sama dengan A. Langsung saja, A-nya sama dengan 2 tambah N 16 dikurang 1 kali bedanya juga 2. 2 tambah 16 dikurang 1 itu 15. 15 kali 2, 30. 2 ditambah 30, 32. Itu suku terakhir di 32. Sebelum 32 yang bilangan genap adalah 30, kemudian 28, 20, 6, 24. Yang ditanya adalah jumlah 5 bilangan terakhir. Nah, kita cari aja 5 bilangan terakhir seperti ini. Langsung kita jumlahkan. 2 tambah 8, 10, tambah 6, tambah 4, itu 20. Berarti sisip 2. 2 tambah 3, tambah 3, tambah 2, tambah 2, tambah 2, itu sama dengan 14. 140. Jadi jawabannya B. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Bakteri jenis A berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit. Pada waktu 15 menit, banyak bakteri ada 400. Banyak bakteri pada waktu 30 menit adalah. Nah, di kalimat pertama, bakteri jenis A berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit. Berarti itu berapa kali lipat? Berarti rasio ya. Rasionya itu sama dengan 2, karena 2 kali lipat setiap 5 menit. Nah, yang diketahui pada waktu 15. Berarti suku pertama itu pada waktu 0. Kalau pada waktu 15 menit, berarti itu U4. U4 sama dengan 400. Itu A, R, N ingat ya, kalau pada barisan geometri UN-nya sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Berarti kalau U4 berarti A kali R pangkat 3 sama dengan 400. Nah, R-nya diketahui 2, berarti A kali 2 pangkat 3 sama dengan 400. 2 pangkat 3 itu 8. Di 8A sama dengan 400. A sama dengan 400 dibagi 8, itu sama dengan 50. Nah, itu nilai A. A-nya sama dengan 50. Nah, yang ditanya adalah banyak bakteri pada waktu 30 menit. Nah, pada waktu 30 menit itu yang ditanya adalah U7. Ya, U7. Karena U pertamanya waktu 0 menit. Jadi pada waktu 30 menit, karena dia 2 kali lipat setiap 5 menit, berarti 30 menit dibagi 5 yaitu 6 ditambah
1 karena yang nolnya dihitung. Yang ditanya U7. U7 itu sama dengan A-nya 50 kali R-nya 2 pangkat 7 kurang 1, berarti pangkat 6. 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Jadi 50 dikali 64. 50 dikali 64 itu sama dengan 3200. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Seutas tali dipotong menjadi 7 bagian dan panjang masing-masing potongan membentuk barisan geometri. Jika panjang potongan tali terpendek sama dengan 6 cm dan potongan yang terpendek 6 cm, terpanjang 384 cm. Panjang keseluruhan tali tersebut adalah, berarti kalau panjang keseluruhan tali yaitu S7 ya, S7 yang ditanya. Karena dia dibagi menjadi 7 bagian. Dia barisan geometri. Diketahui yang terpendek, berarti kalau yang terpendek berarti suku pertama ya, atau A itu sama dengan 6. Kemudian suku terpanjang, tali yang terpanjang berarti U7 sama dengan 384. Nah, U7 itu sama dengan A kali R pangkat 6 sama dengan 384. A-nya sama dengan 6. R-nya belum diketahui, berarti R pangkat 6 sama dengan 384. R pangkat 6 sama dengan 384 dibagi 6. Jadi R pangkat 6-nya sama dengan 64. R sama dengan akar 6 dari 64. Akar 6 dari 64 itu sama dengan 2. Berarti R-nya sama dengan 2. Yang ditanya S7 karena rasionya 2, yaitu berarti R-nya besar dari 1. Berarti kita pakai rumus Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Karena R-nya besar dari 1. Karena ditanya S7, berarti S7 sama dengan A-nya sama dengan 6 kali R-nya 2. 2 pangkat N-nya 7, berarti 2 pangkat 7 dikurang 1 per 2 dikurang 1. Nah, 2 pangkat 7 itu sama dengan 128, berarti 6 kali 128 dikurang 1. 2 kurang 1, 1, berarti kita nggak perlu kita tulis. 128 kurang 1, 127, berarti 6 dikali 127, yaitu sama dengan 762. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Nah, sekian dulu dari saya tentang barisan dan deret, aritmatika dan geometri. Semoga bisa dipahami, semoga bisa membantu. Terima kasih sudah menonton.